Manga One Piece Chapter 1011 diawali dengan masih melanjutkan atas fenomena pergerakan awan yang membuat Kid dan Killer bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan fenomena tersebut merupakan cikal bakal lahirnya homies baru milik Big Mom, yang ternyata adalah sebuah petir hidup yang kekuatannya mirip dengan Zeus. Kid dan Killer yang melihat kilatan cahaya petir menggelegar tersebut langsung panik dibuatnya, seraya berusaha untuk melarikan diri dari sambaran petir sang homies baru yang diberi nama oleh Big Mom dengan nama Hera. Nama Hera sendiri merupakan nama yang terinspirasi dari mitologi Yunani yang dikenal sebagai istri dari dewa Zeus. Dengan lahirnya homies baru merupakan sebuah petunjuk bahwa kemungkinan besar homies Zeus akan dicampakkan oleh sang empunya, yaitu Big Mom. Mengingat pada chapter sebelumnya, Prometheus berkeluh kesah kepada Big Mom tentang sifat dari Zeus yang ceroboh dan lamban yang bisanya hanya menyusahkan saja, sambil meminta sesuatu kepada Big Mom, dan sesuatu itu tidak lain dan tidak bukan adalah Hera. Saya sendiri yakin bahwa homies Hera memiliki sifat yang sangat jauh berbeda dengan Zeus. Terlebih lagi, dalam mitologi Yunani, Hera dikenal memiliki sifat pencemburu dan pendendam, selaras dengan sifat Prometheus yang tegas, kejam, bengis, dan tanpa mengenal kompromi. Selain memiliki sifat tersebut, kekuatan homies Hera juga kurasa lebih dahsyat dan kuat ketimbang homies Zeus. Sebab, sebagai homies pengganti, tentunya pasti lebih kuat daripada homies sebelumnya. Akan tetapi, bukan hanya kekuatan serangannya yang meningkat drastis, tapi juga dalam hal kecepatan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Terlebih lagi, elemen petir bergerak dengan kecepatan cahaya, yaitu mendekati 300 juta meter per detik. Oleh karena itu, kita dapat langsung melihat semburat cahaya sesaat setelah terjadinya petir. Dan coba bayangkan, jika Big Mom mengendarai Hera, maka tentunya kecepatan Big Mom bisa jadi menyamai kecepatan God Enel yang notabene-nya pemilik kekuatan buah iblis Goro-Goro. Bahkan tidak menutup kemungkinan Big Mom juga bisa mengatur tegangan listriknya dengan output maksimumnya adalah 200 juta volt. Jadi bisa dikatakan homies Hera adalah representasi dari buah iblis Goro-Goro. Tapi ini hanya sekedar asumsiku yang bisa benar dan bisa juga salah. Di waktu yang bersamaan dengan serangan petir Hera, Zeus yang tadinya dikurung di dalam kotak besi akhirnya bisa menghirup udara bebas, yang menurut anggapan Lau disebabkan Kid yang sedang sibuk dengan urusannya, hingga membuat konsentrasinya terpecah belah. Apalagi jarak antara Kid dengan kotak besinya terbilang cukup jauh, yang otomatis akan mempengaruhi daya magnet yang berada di sekitaran kotak besi ciptaannya tersebut. Lau yang menyadari Big Mom sedang berada di dalam kastil, memilih untuk melakukan teleportasi ke dalam gunung tengkorak Onigashima. Lagi pula, perannya di atas gunung Onigashima sudah tidak dibutuhkan Luffy lagi, sebagaimana perkataan tersirat Luffy pada chapter kemarin. Tetapi, Lau tidak sendirian, karena dia juga membawa Zeus dan Zoro yang sekarat bersamanya. Masih di tempat yang sama, Kaido menyinggung tentang sifat Luffy yang menikmati pertarungannya dengan orang-orang yang kuat. Ya, bisa dikatakan Luffy adalah seorang maniak pertarungan. Semakin kuat musuhnya, semakin kuat juga daya juangnya untuk mengalahkan mereka semua, demi untuk mewujudkan dan menolong teman-temannya dari segala mara bahaya. Dan tanpa banyak ceramah Nyojutsu, Kaido dan Luffy kembali bentrok dengan melapisi serangan mereka menggunakan Haki Buso level atas plus Hausoku Haki. Tetapi menurutku, efek bentrokan mereka belum sedahsyat dan setara dengan bentrokan Roger dan Shirohige. Kemudian scene berpindah ke lantai 3, tempat di mana Kid dan Killer jatuh. Tampaknya mereka berdua berhasil menghindari serangan petir Hera. Itu dapat dilihat dari kondisi fisik mereka yang tidak gosong dan tidak mengeluarkan asap seperti mana orang-orang yang terkena serangan petir pada umumnya. Mengetahui Big Mom akan kembali berkumpul dengan Kaido, Kid dan Killer langsung bergegas mencari sang Yonko guna untuk memisahkan mereka berdua agar peluang kemenangan mereka masih terbuka lebar. Hawkins yang juga berada di tempat yang sama dengan mereka berusaha untuk menghentikan mereka berdua. Hanya saja Kid tidak punya waktu melawan Hawkins. Maka dari itu, Killer menyuruh Kid pergi dari tempat kejadian perkara. Dengan kata lain, Killer yang akan melawan Hawkins. Berbicara tentang sang dukun, maka Hawkins adalah orang yang oportunis, yaitu suka loncat sana dan loncat sini. Itu pun tergantung dari pihak mana yang lebih menguntungkannya.
Dan keberpihakannya dengan bajak laut Kaido merupakan hasil dari ramalannya. Sebab sebelum ia memulai langkah berikutnya, Hawkins selalu berpatokan kepada ramalannya. Pertarungan Killer versus Hawkins merupakan pertarungan kesekian kalinya yang melibatkan antara sesama generasi terburuk. Pertanyaannya, siapakah yang akan memenangkan pertandingan? Saya yakin pasti banyak dari para fans yang menjagokan Killer hanya karena ia berada di pihak pasukan aliansi. Sedangkan saya sendiri lebih memilih Hawkins sebagai pemenangnya. Karena kemampuan buah iblisnya adalah salah satu yang paling merepotkan, ditambah lagi dengan kecerdasannya yang mampu membuat laut tidak berkutik di depannya, seperti apa yang terjadi di penjara Red Setsu. Bahkan ketika Law mengalahkannya, kemungkinan besar ia dan Estrek telah bekerja sama untuk mengganti borgol batu laut dengan borgol biasa, hingga membuat Hawkins kalah, sebab ia tidak menyadari sama sekali tentang tipu muslihat mereka berdua. Panel beralih ke lantai 2. Paekuan berhasil mendekati Usopp CS dengan menaiki ekor Komachio. Akan tetapi, Usopp tidak membuat hal itu berlangsung lama, yang mana ia menembak anggota Tobiropo tersebut dengan jurus andalannya. Tapi, meskipun jatuh, beberapa detik kemudian Paekuan mampu bangkit kembali. Melihat kekuatan Zoan Dinosaurus yang begitu tangguh, Usopp mengatakan bahwa Kibi Dango tidak dapat mengontrolnya, sebab ia bukan pengguna buah iblis Zoan Smile. Ucapan Usopp tersebut sesuai dengan opiniku pada review One Piece chapter 995. Setelah berhasil menjatuhkan Paekuan, mereka tidak sengaja berpapasan dengan Big Mom yang membuat Usopp dan Nami kaget setengah mati. Tapi Otama malah sebaliknya, alias senang bukan main bertemu dengan Olin-chan. Begitupun juga dengan Big Mom ketika melihat Otama, yang menurut Prometheus itu adalah mode kasih sayang ibu jika ada anak usia 10 tahun ke bawah. Lalu, Otama curhat tentang nasib penduduk kota Okobore yang dimusnahkan oleh anak buah Kaido. Big Mom yang mendengar curhatan Otama langsung geram dibuatnya, mengingat penduduk kota tersebut memperlakukannya dengan baik. Dan ketika Paekuan mendekat untuk menangkap Usopp CS, Big Mom malah menyerang bawahan dari teman sesama aliansinya, hingga memuntahkan darah. Kurasa Ulti akan mengamuk melihat adik kesayangannya dibantai oleh Big Mom, berkaca pada sifat Ulti yang berani juga dengan Kaido. Cuma, setahu saya, itu pun juga tidak salah. Kalaupun salah, mohon dikoreksi. Bahwa seseorang yang mengalami amnesia, ketika ia sembuh dari penyakitnya, maka ia tidak bisa lagi mengingat kejadian pada saat amnesia. Sedangkan Big Mom masih mengingat peristiwa yang dia alami di kota Okobore. Padahal, Big Mom sudah sembuh dari penyakit amnesianya. Jika anggapanku ini adalah sesuatu yang benar, maka itu semua kita kembalikan lagi kepada Oda selaku pembuat manga One Piece yang tentunya memiliki hak prerogatif tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan karyanya. Pertanyaannya, apakah Big Mom akan selalu berada di pihak pasukan aliansi? Menurut saya pribadi, tidak, karena sifat dari Big Mom selalu berubah-ubah. Apalagi jika ia nantinya bertemu dengan Kid, yang kemungkinan besar akan membangkitkan kembali sifat kejamnya. Dan perlu diingat, di Pulau Onigashima terdapat Perospero yang merupakan anak pertamanya yang dikenal sangat licik yang bisa jadi akan mempengaruhinya untuk menghancurkan pasukan aliansi. Dan menurut saya, Oda sengaja mempertemukan Big Mom dengan Otama agar pasukan aliansi, khususnya Usopp CS, bisa bernapas panjang menjalani pertarungan di Onigashima. Dengan tujuan agar Otama bisa memasuki lantai pertunjukan, yaitu tempat di mana mayoritas pengguna buah iblis Zoan Smile berada. Jika itu terjadi, maka Otama akan menjadi sasaran utama dari dua komandan All-Star Kaido yang berada di tempat tersebut. Demikianlah review One Piece chapter 1011 pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, kritik dan sarannya akan selalu diterima, dan terima kasih banyak atas dukungannya.